Oke, selamat datang kembali di channel kami, Maco Math Concept. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang fungsi kuadrat. Nah, sebentar lagi kita akan membahas 5 soal, ya kan? Abang harapkan setelah kalian menonton video ini, ya kan, setelah kalian mendengarkan 5 pembahasan soal ini, nah kalian bisa menjawab soal secara mandiri di rumah. Nah, tanpa lama-lama, kita mulai nomor 1. Nah, kita baca dulu soalnya ya. Koordinat titik puncak suatu fungsi kuadrat Y sama dengan 2x kuadrat ditambah 2ax ditambah A ditambah 5 adalah B, B. Nah, yang ditanya nilai A tambah B. Ya kan, nilai penjumlahan A dengan B. Nah, di sini di soal kita lihat ada kata titik puncak. Ada kata titik puncak. Nah, jadi sebelumnya kita lihat pembahasan tentang titik puncak dari fungsi kuadrat. Nah, jika kita punya persamaan dari fungsi kuadrat fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c, dan biasanya dia memiliki puncak, anggaplah titiknya P dengan koordinat x puncak, y puncak, kita singkat dengan xp, yp, gitu ya. Nah, di mana nanti x puncak itu di soal kadang tidak tulis xp gitu, tapi diberitahu sumbu simetri. Sumbu simetri. Jadi kalau misalkan di soal nanti ada kata-kata sumbu simetri, berarti maksudnya si xp gitu ya. Nah, di mana nanti untuk mencari sumbu simetri dari fungsi kuadrat xp, rumusnya kita pakai min b per 2a. Min B per 2A. Oke, inilah dia rumus untuk mencari sumbu simetri. Nah, berikutnya nanti di sini ada namanya YP. Di mana YP itu sama seperti tadi, kadang tidak ditulis langsung YP, tapi disebutkan nilai maksimum atau nilai minimum. Ya, nilai maksimum atau nilai minimum. Nah, jadi nanti untuk mencari nilai XP dan YP, YP ya, YP sama dengan diskriminan per minus 4A. Oke, inilah dia rumus untuk mencari YP. Nah, tapi jika misalkan kita mau di XP dulu ya, jika nanti dikasih tahu titik potong dari fungsi kuadrat tersebut terhadap sumbu X nih, maka nanti rumus yang kita pakai boleh juga X1 ditambah X2 per 2. Sementara kalau XP sudah kita punya dan disuruh mencari YP, maka boleh-boleh aja untuk mencari YP kita substitusi nilai XP-nya ke fungsi kuadrat di atas. Berarti kita tulis F XP, boleh juga seperti ini. Tergantung seberapa mudah rumus yang mana kita pakai, ya. Nah, kita kembali ke soal. Ayo. Dikasih tahu di situ titik puncaknya B, B. Kita tulis dulu ya. Berarti nanti puncak atau P koordinatnya B, B. Nah, dari sini berarti X puncaknya nilainya B. Berarti Y puncaknya itu nilainya B juga. Nah, jadi kalau misalkan kita cari satu-satu, misalkan ya, kita mulai dari X puncak dulu, XP. Yang rumusnya tadi min B per 2A. Min B per 2A, di mana XP yang kita punya itu tadi nilainya B sama dengan minus B di atas koefisien X 2A, kita tulis 2A per 2 dikali A itu koefisien X kuadrat 2, kita tulis 2. Nah, jadi di sini 2 di atas dengan 2 di bawah bisa habis. Maka kalau kita kali silang nanti kita peroleh A-nya itu sama dengan minus 2B. Nah, di sini sudah kita peroleh salah satu nilai dari A dan B, tapi dalam bentuk yang lainnya ya, belum langsung angkanya. Nah, berikutnya kita karena sudah tadi XP, kita masuk lagi ke YP-nya. Nah, kita masuk ke YP. Berarti nanti dari sini YP itu untuk mencarinya boleh kita pakai salah satu dari rumus ini. Cuma nama rasa untuk mempermudah perhitungan kita pakai yang fxp. Artinya kita substitusi nilai xp ke fungsi kuadrat kita di atas. Oke, berarti kita tulis f
XP, sementara XP-nya itu B, berarti kita tulis FB. Nah, maksudnya FB apa? Maksudnya kita substitusi atau kita gantikan B ke setiap X yang ada di F. Ayo, berarti setiap X ini kita ganti B. Sementara YP yang kita punya B juga, berarti dari sini B sama dengan X-nya kita ganti B, berarti 2 kali B kuadrat ditambah 2A dikali B ditambah A ditambah 5. Nah, supaya dalam satu variabel, maka kita substitusi A yang kita dapat tadi ke persamaan di atas. Berarti kita peroleh B sama dengan 2B kuadrat ditambah 2 kali A-nya minus 2B. Kita substitusi minus 2B dikali B ditambah A-nya minus 2B lagi ditambah 5. Oke, kita rapikan ya. Berarti B itu sama dengan ini 2B kuadrat 2 kali minus 2B minus 4B kali B minus 4B kuadrat. Nah, ini jadi kurang ya, kurang 2B ditambah 5. Nah, supaya mempermudah semua nilai kita pindahkan semua ke ruas kiri. Berarti nanti supaya lebih sederhana, 2B kuadrat kita kurangkan dulu ke 4B kuadrat, hasilnya minus 2B kuadrat, pindah ke ruas kiri, berarti jadi positif 2B kuadrat. Nah, ini minus 2B kita pindah ke ruas kiri jadi tambah ya, tambahkan ke B berarti tambah 3B. 5-nya pindah ke kiri jadi minus 5, hasilnya sama dengan 0. Nah, kalau misalnya kita punya seperti ini, maka tinggal kita faktorkan. Nah, kalau kita faktorkan 2B kuadrat hasilnya 2B dikali B ya, itu datangnya dari 2B kali B sama dengan 0. Nah, sekarang kita mau mencari berapa bilangan yang kalau dikalikan hasilnya minus 5 dijumlahkan positif 3. Berarti itu 5 dan 1. Supaya kita peroleh positif 3, berarti 5 dikurang 2. Ah, gitu ya. Berarti dari sini kita peroleh B itu sama dengan minus 5/2. Atau dari sini kita peroleh B itu sama dengan 1. Nah, untuk nilai B yang sama dengan minus 5/2, berarti nilai A berapa? Gitu kan? Nah, kita peroleh, kita ambil, kita substitusikan minus 5/2 ke sini supaya dapat nilai A. Berarti minus 5/2 dikali minus 2, hasilnya 5. Ya, atau kenapa atau? Karena ada 2. B-nya ada lagi satu lagi. Berapa? Berarti dari sini B sama dengan 1. Kalau B sama dengan 1, kita substitusi ke sini, kita peroleh A-nya sama dengan minus 2. Nah, yang kita butuhkan di soal adalah penjumlahan dari A dan B. Maka ini kita tambahkan saja. Ditambah, berarti dari sini A ditambah B sama dengan, ayo kita tambahkan, minus 5/2 ditambah 5, hasilnya 5/2. Atau A ditambah B dari yang satu lagi, 1 tambah minus 2, minus 1. Nah, dari sini kita pilih jawaban yang mana? 5/2 atau minus 1? 5/2 atau minus 1? Jawabannya B. Oke. Nah, kita lanjut pembahasan yang nomor 2. Sebelumnya kita baca dulu soalnya ya. Jarak kedua titik potong parabola Y sama dengan X kuadrat kurang PX ditambah 24 dengan sumbu X adalah 5. Ya. Maka ditanya berapa nilai P. Nah, sebelumnya kalau nanti dikatakan titik potong terhadap sumbu X ya, titik potong terhadap sumbu X, titik potong terhadap sumbu X itu syaratnya Y-nya haruslah 0. Y-nya harus 0. Berarti nanti ini kita rubah jadi 0 ya. Maka kita peroleh persamaan X kuadrat dikurang PX ditambah 24 sama dengan 0. Persamaan kuadrat dong. Nah, biasanya kalau misalkan persamaan kuadrat bisa kita faktorin yang akar-akarnya X1 dan X2. Ya, yang akar-akarnya X1 dan 2. Sehingga nanti di sini titik potongnya terhadap sumbu X
X1, 0 kan Y-nya 0 ya. Dan X2, 0 gitu. Berarti fungsi kuadrat kita pasti memotong sumbu X di titik tersebut. Nah, seandainya kalau mau kita gambar, anggaplah ini sumbu X. Nah, lalu ada kurva memotongnya di 2 titik, maka nanti titik tersebutlah yang menjadi X1 dan X2. Nah, kita anggap ini X1, yang ini juga X2, yang ini jadi X2 gitu. Nah, dari soal diketahui jarak antara kedua titik potong itu 5. Artinya selisih X1 kurang X2 atau X2 kurang X1 selisihnya 5 gitu. Sebenarnya sama aja karena harus mutlak gitu ya. Nah, jadi bisa kita katakan di sini X1 kurang X2 itu sama dengan 5 gitu. Berarti jarak kedua titiknya itu adalah 5. Ya, kok nggak X2 kurang X1? Ya boleh-boleh saja, karena boleh juga kita letakkan di sini X1, di sini X2, nggak ada masalah ya. Oke. Nah, ini kembali ke persamaan kuadrat kemarin. Di video sebelumnya sudah kita jelaskan selisih dari 2 akar-akar, rumusnya kan sudah ada kemarin. Nah, mudah-mudahan kalian ingat. Selisih dari 2 akar-akar rumusnya adalah akar daripada diskriminan dibagi A. Itu. Maka inilah yang kita samakan dengan 5. Ya. Maka tinggal mengalir silang, berarti nanti akar D itu sama dengan 5 kali A. Sama seperti kemarin, untuk mempermudah perhitungan berarti kita kuadratkan kedua ruas. Nah, ayo kalau kita kuadratkan pastinya akarnya hilang dong. Ya, ini boleh kita hapus. Saling menghabiskan. Maka nanti tinggal kita ganti rumus diskriminan itu B kuadrat dikurang 4AC. Itulah yang sama dengan 5 kuadrat berarti 25. Ini A kuadrat. Nah, berarti tinggal mensubstitusi nilai A, B, dan C-nya. Dari mana? Dari fungsi yang kita punya di atas. Ayo kita substitusikan sama-sama. Berarti B-nya itu minus P ya, koefisien X. Berarti minus P kuadrat dikurang 4A. A-nya itu 1 dikali C. C-nya itu 24. Itulah yang sama dengan 25A. A-nya 1. Tulis 1 kuadrat. Oke, tinggal mengoperasikan. Berarti minus P kalau dikuadratkan jadi P kuadrat minus 4 kali 1 kali 24 minus 96 sama dengan 25 kali 1 kuadrat itu 25. Kalau minus 96 kita geser ke kanan, pindahkan kurus kanan, maka kita peroleh P kuadrat itu sama dengan 121. Sehingga P sama dengan plus minus 11. Ya. Oke, maka dari jawaban yang kita punya, jawabannya adalah D. Nah, tapi sebelumnya begini. Sebenarnya kalau misalkan kalian mau berpikir lebih kritis, kita bisa mencari jawabannya dengan lebih simpel. Ya, lebih simpel. Tapi kita pakai konsep dari persamaan kuadrat yang kemarin. Nah, contoh gini. Coba kita lihat persamaan yang kita punya. Persamaan yang kita punya. Kan yang kita punya itu kan X kuadrat dikurang PX ditambah 24 gitu ya. Anggaplah ini sama dengan 0 supaya lebih mirip ke persamaan kuadrat. Nah, biasanya kalau misalkan kita cari akar-akarnya, anggap X1, X2. Nah, kemarin kan kita sudah katakan penjumlahan akar-akar itu min B per A. Hasil kalinya C per A gitu kan. C itu kan 24. Untuk memperoleh 24 berarti kita gunakan dulu hasil kali akar-akar gitu ya. Berarti kalau misalkan kita tulis hasil kali akar-akar atau X1 kali X2 itu sama dengan C per A. C-nya 24, A-nya 1. Berarti kalau dibagikan tetap 24. Nah, artinya seperti ini. Perkalian dua buah bilangan adalah 24. Kita cari saja kemungkinan bilangan berapa aja, siapa aja dua bilangan tersebut yang kalau dikalikan jadi 24. Ayo kita daftar satu-satu. Kalau seandainya kita nggak mau menggunakan perhitungan ini, berarti yang pertama bisa kita katakan 1 dikali 24, ya 24, ya. Nah, boleh juga 2 dikali 12. Boleh juga berapa lagi? 3 dikali 6, ya. 3 kali 6, 3 kali 8 ya, 3 kali 8. Boleh juga 4 dikali 6. Ada lagi?
Rasanya cuma ini aja ya, udah pas ya. Nah, katanya selisihnya harus 5. Nah, kita cari aja selisihnya yang harus 5. Siapa? Ini. Kalau kita selisihkan kan bisa 5. 8 kurang 3. 5 gitu ya. Nah, sementara ditanya nilai P. P itu siapa? Koefisien X. Ya kan? Koefisien X itu diambil dari mana? Dari jumlah akar-akarnya. Kalau misalkan kita tuliskan jumlah akar-akarnya, itu kan X1 ditambah X2. X1 tambah X2 rumusnya kemarin min B per A. Berarti min dari minus P. Min dari minus P. Berarti kita anggap saja langsung di sini P per A-nya 1. Tidak ada masalah. Artinya kalau misalkan ditanya nilai P, berarti jumlah dari dua bilangan tersebut gitu ya. Jumlah dari dua bilangan tersebut. Maka nanti dari sini ya kan? Maka dari sini yang selisihnya 5 tadi kan 8 dan 3. Berarti kita anggap saja X1-nya 3 ya kan? X2-nya 8. Kalau kita selisihkan jadi 5, maka nanti kalau kita jumlahkan jadi 11. Ya, bisa juga dengan cara seperti itu. Oke? Bisa? Oke, Abang harapkan kalian mengerti ya. Ya. Oke adik-adik, kita lanjut soal yang nomor 3. Nah, sebelumnya kita baca dulu soalnya ya, sama-sama. Nah, diketahui soal jika fungsi fx sama dengan a kuadrat x kuadrat dikurang 12x ditambah c kuadrat. Katanya fungsi kita itu menyinggung sumbu x di x sama dengan 2/3. Nah, ditanya nilai dari a kuadrat kurang c kuadrat. Nah, sebelumnya kita analisis dulu ya satu-satu ya. Kita tahu bahwa kalau seandainya suatu kurva, ya kan, yang persamaannya koefisien x kuadratnya itu positif, maka pasti kurva itu terbuka ke atas. Kalau koefisien dari x kuadrat itu negatif, maka pasti kurvanya terbuka ke bawah. Nah, kita pastikan soal kita, yuk. Di soal itu koefisien x kuadratnya adalah a kuadrat. Jadi kalau seandainya a-nya kita ganti berapapun, karena kuadrat sudah pasti positif. Jadi bisa kita simpulkan fungsi kuadrat kita ini, ya kan, pasti terbuka ke atas. Ya, terbuka ke atas. Lalu katanya menyinggung sumbu x. Coba kita buat sketsanya dulu. Nah, yang pertama, karena kurva kita menyinggung sumbu x dan terbuka ke atas, kita gambar seperti ini. Anggaplah ini sumbu x. Nah, kurvanya terbuka ke atas. Lalu kalau misalkan kita lihat, karena kurva kita ini terbuka ke atas dan menyinggung sumbu x, kalau dia menyinggung sumbu x, pasti di titik singgungnya itu adalah titik puncak gitu. Ya, titik puncak. Jadi langsung saja kita buat P itu XP, YP. Nah, ternyata kalau XP udah dikasih tahu di atas berapa? 2/3. Maka P ini bisa kita ganti XP-nya 2/3. Sementara YP karena menyinggung sumbu X berarti Y-nya pasti 0. Ya. Nah, jadi bisa kita lihat dari soal di atas itu semuanya ditulis dalam bentuk tersirat gitu ya. Padahal dia cuma mau memberitahu bahwa puncak dari parabola di atas koordinatnya 2/3,0 gitu. Nah, jadi sama seperti soal nomor 1 tadi, kita mulai dari XP. Coba. Seperti yang kita katakan tadi, rumus XP itu adalah min B per 2A. Sementara XP itu diberitahu di sini nilainya 2/3. Maka langsung aja sama dengan 2/3. Ya. Nah, kita substitusi nilai B dan A. Dari nilai B dari atas minus 12. Berarti ini minus dari minus 12 gitu ya. Per 2 kali A. A dari persamaan kita A kuadrat sama dengan 2/3. Coba kita sederhanakan apa yang bisa habis, ya kan? Saling membagi. Ini 12 dibagi 2 hasilnya 6. Ya. Lalu kita punya lagi 6 sama-sama dibagi 2 dengan 2. Ini hasilnya 1, ini hasilnya 3. Ya. Berarti nanti ini juga bisa saling menghabiskan. Minus kali minus ntar positif. Maka tinggal dikali silang, 3 dikali 3, 9, A kuadrat dikali 1, A kuadrat. Maka kita peroleh A kuadrat nilainya 9. Oke, sekarang kita udah punya nilai dari A kuadrat. Nah, XP sudah kita gunakan. Sekarang kita gunakan YP. Sekarang kita gunakan YP, di mana YP tadi itu rumusnya
diskriminan per minus 4A. Tapi seperti yang kita katakan sebelumnya, boleh kita pakai dengan mensubstitusi nilai dari XP-nya ke persamaan fungsinya, gitu ya. Maka bisa kita buatkan di sini FXP, di mana XP yang kita punya 2/3. 2/3. Ya. Nah, sementara si YP yang kita punya, YP itu hasilnya 0. Nilainya 0 gitu ya. Maka kita buat 0. Berarti kita punya persamaan F2/3 sama dengan 0. 2/3, F2/3 artinya kita ganti X-nya dengan 2/3. X yang ada di persamaan ini dengan 2/3. Yuk sama-sama kita ganti. Berarti nanti X yang ini nilainya 2/3. Sebelumnya kita ganti dulu. A kuadrat kan kita udah peroleh 9. Maka bisa kita buat di sini 9 dikali X-nya kita ganti 2/3. Karena kuadrat kita tulis kuadrat. Dikurang 12 dikali X. X-nya tadi 2/3 ditambah C kuadrat. Inilah yang sama dengan 0. Nah, tinggal mengoperasikan. Nah, ini nanti kalau seandainya kita kuadratkan, penyebutnya jadi 9. Jadi bisa saling habis dengan 9 yang di kiri. Ya, maka tinggal, ini juga nanti bisa kita habiskan. Langsung aja ya. Ini 4. Gitu. Nah, tinggal kita tulis. Berarti nanti 2 kuadrat hasilnya 4. Dikurang 4 kali 2 itu 8. Ditambah C kuadrat sama dengan 0. 4 dikurang 8 minus 4. Kalau kita pindah cross kanan jadi positif 4. Berarti C kuadrat itu sama dengan 4. Nah, sudah kita peroleh C kuadratnya. Pertanyaannya A kuadrat dikurang C kuadrat. Langsung saja. Berarti A kuadrat dikurang C kuadrat sama dengan A-nya 9 dikurang C kuadratnya 4. Maka hasilnya 5. Bisa ya? Maka kita pilih pilihan yang E. Oke, kita lanjutkan soal yang nomor 4. Nah, sebelumnya kita baca juga. Itu dikasih tahu gambar ya. Kita baca gambar kurva parabola berikut merupakan grafik dari fungsi kuadrat yang berbentuk apa gitu ya. Berbentuk apa? Nah, kita diberitahu gambar seperti ini. Oke, sebagai pengantar di sini Abang akan jelaskan bagaimana cara membentuk fungsi kuadrat baru ya. Membentuk fungsi kuadrat baru. Oke, Abang singkat saja FKB gitu ya, fungsi kuadrat baru. Nah, nanti di sini ada 3 cara, cuman di sini cukup Abang jelaskan 2 saja untuk mempersingkat. Yang pertama, ya, membentuk fungsi kuadrat baru nanti tergantung apa yang dikasih tahu. Anggaplah di sini untuk rumus yang pertama, kalian dikasih tahu fungsi kuadrat yang memiliki titik potong terhadap sumbu X. Anggap titik potong terhadap sumbu X itu X1 dan X2. Berarti di sini X1, nah di sini X2 gitu. Titik potong terhadap sumbu X. Maka nanti rumus yang kalian pakai untuk mencari fungsi kuadratnya itu Y sama dengan A dikali X dikurang X1 dikali X dikurang X2. Oke, inilah rumus yang pertama. Jika dikasih tahu titik potongnya terhadap sumbu X, ya. Nah, yang kedua, bagaimana kalau misalkan dikasih tahu koordinat titik puncaknya? Anggaplah di sini ada fungsi kuadrat yang memiliki titik puncak P, koordinatnya X puncak, Y puncak. Oke, X puncak, Y puncak. Nah, berarti rumusnya apa? Ini Abang tulis di sini aja ya. Jadi kalau misalkan nanti seperti ini, maka nanti rumus untuk mencari Y-nya itu sama dengan A dikali X dikurang X puncak kuadrat ditambah Y puncak. Jadi berbeda rumus jika dikasih tahu titik potongnya terhadap sumbu X dengan koordinat titik puncaknya. Nah, soal kita ada di mana nih? Coba, ada dikasih tahu titik puncak ya, yang koordinatnya 2,4. Maka nanti kita gunakan rumus yang kedua, gitu ya. Oke, kita kerjakan di sini. Puncak yang kita punya koordinatnya 2,4. Ya. Kita tulis saja rumusnya. Berarti Y sama dengan A dikali X dikurang XP kuadrat ditambah YP. Tinggal kita ganti, XP-nya kan 2, YP-nya kan 4. Yuk ganti sama-sama.
berarti Y sama dengan A dikali X dikurang XP-nya 2 kuadrat ditambah 4. Dari sini langsung ketahuan. Mana jawabannya nih? Belum ya? Ini bisa ya? Kita tandai dulu. Ini mungkin, ya kan? Baru yang mana lagi? Cuma itu doang ya? Langsung dapat jawabannya. Maka jawabannya D. Walaupun sebenarnya harusnya ada lagi, harus dianalisis. Kenapa? Coba perhatikan. Kurva kita terbuka ke bawah. Kurva kita terbuka ke bawah. Nah, tadi sudah kita katakan untuk menjawab soal nomor 3 tadi, jika kurva terbuka ke bawah, maka koefisien X kuadratnya pasti bernilai negatif. Berarti di sini A-nya negatif. A yang ini harus negatif. Cocok ya? Oke, maka jawabannya D. Nah, itulah dia untuk soal nomor 3 dan nomor 4. Oke, kita lanjut ya. Soal nomor terakhir, nomor 5. Kita baca dulu soalnya sama-sama. Diketahui grafik fungsi f memotong garis y sama dengan 4 di titik 1,4 dan 5,4. Nah, katanya jika grafik fungsi f menyinggung sumbu f, maka grafik fungsi tersebut akan memotong garis x sama dengan 2 di titik berapa gitu. Jadi tujuan kita hanya untuk mencari nilai y ketika x sama dengan 2. Berarti sebelumnya kita harus mencari dulu persamaan fungsinya dong. Nah tadi kan kita sudah pelajari bagaimana cara membentuk fungsi kuadrat baru, ya kan? Jika dikasih tahu titik potong terhadap sumbu x dan dikasih tahu titik puncaknya, nah gitu ya. Nah sekarang dari soal yang diberitahu ini kita dikasih tahu yang mana nih di antara dua yang tadi? Coba kita analisis dulu, ya. Kita analisis dulu. Kalau misalkan kita mau gambar, ya kan? Kalau misalkan kita mau gambar, katanya yang pertama di sini kata kunci, katanya kurva kita atau grafik kita menyinggung sumbu x, menyinggung sumbu x. Nah, jadi kalau misalkan kita gambar, anggaplah ini kurva kita, ini sumbu x ya, ini sumbu y. Berarti nanti kurva kita harus menyinggung sumbu x. Nah, anggap kurvanya seperti ini. Lalu katanya kurva kita tadi juga memotong garis y sama dengan 4. Kita misalkan saja garis y sama dengan 4 itu di sini. Ini 4, berartilah garis y sama dengan 4. Gitu ya. Dikasih tahu titik potongnya 1,4, 5,4. Oh, berarti di sini koordinatnya 1,4 gitu ya. Sementara di sini 5,4. Artinya apa? Kalau ini kita tarik tegak lurus ke bawah, maka di sini x-nya pasti 1. Ya, di sini kalau kita tarik ke bawah, ini x-nya pasti 5. Berarti di tengah-tengahnya adalah titik puncaknya, begitu. Di tengah-tengahnya pasti titik puncaknya. Berarti di tengah-tengah 1 dan 5 itu koordinatnya berapa? X ya. Pasti 1 tambah 5 bagi 2. Berarti ini pasti 3. X-nya pasti 3. Nah, seperti yang kita bilang tadi, kalau kurva kita menyinggung sumbu x, y-nya pasti 0. Oke, berarti inilah koordinat titik puncak daripada parabola kita ini. Nah, sama seperti soal yang sebelumnya, semuanya tersirat gitu ya. Jadi hati-hati, kita harus paham seperti apa bentuknya dan bisa membawanya ke dalam bentuk gambar seperti ini supaya kita mudah memahaminya. Ya, maka nanti rumus yang kita gunakan apa? Berarti rumus yang kita gunakan y sama dengan a dikali x dikurang xp kuadrat ditambah yp, di mana xp-nya 3, yp-nya 0. Kita ganti y sama dengan a dikali x dikurang xp-nya tadi 3 kuadrat ditambah yp-nya 0. Nah, mencari a-nya seperti apa? Kita substitusi saja salah satu titik lain yang diketahui. Boleh 1,4, boleh 5,4. Nah, anggap di sini kita ambil titik 1,4 ya, 1,4. 1,4 artinya kita gantikan x-nya 1, y-nya 4. Maka kita peroleh y 4 sama dengan a dikali x 1 gitu ya,
dikurang 3 kuadrat, nolnya nggak usah ditulis. Berarti nanti di sini 4 sama dengan A dikali 1 kurang 3 minus 2 dikuadratkan jadi 4. Ruas kiri ruas kanan bagi 4, berarti A kita peroleh 1. Maka nanti kurva yang kita peroleh Y sama dengan A-nya kita ganti 1. 1 dikali X dikurang 3 kuadrat, 0 nggak usah ditulis lagi. Gitu ya. Nah, inilah persamaan kurva dari kurva kita yang di atas. Nah, pertanyaannya titik potongnya ketika X-nya sama dengan 2. Gampang, berarti tinggal kita ganti saja X-nya sama dengan 2. Ketika X sama dengan 2, berarti Y-nya berapa? Maka Y sama dengan 1, nggak usah ditulis ya. X-nya kita ganti 2. 2 dikurang 3 kuadrat. Berarti 2 dikurang 3 minus 1 kuadratkan hasilnya 1. Berarti titik potongnya 2,1. 2,1. Maka jawaban yang kita pilih adalah D. Oke, itulah sekian pembahasan 5 soal dari kami. Mudah-mudahan membantu kalian. Sekian dari kami. Terima kasih.